Ya, haleluya. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Dia selalu mengasihi dan mencintai kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, Tuhan menyapa kita, Roh Kudus menyapa kita, dan saya menyapa kita semuanya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan tetap nyata kepada kita, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kita sukacita yang besar. Amin. Amin. Masih Tuhan memberikan kita sukacita yang besar, ya. Ketika Tuhan memberikan kita sukacita yang besar, Tuhan mau jangan sampai kita gagal di tengah dunia ini. Amin. Amin. Ini, ya. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita supaya tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Karena yang terbaik itu adalah milik Tuhan. Makanya kita harus memberikan tetap di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini, ya. Kita harus memiliki hikmat yang benar dari sorga supaya kita dalam Tuhan ini mengalami sukacita. Amin. Coba kita baca ini dalam Pengkhotbah pasal 4. Nah, coba nampak. Nah, Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17. Di sini Tuhan menyatakan judulnya. Di sini ditulis judulnya dalam kitab suci, ya. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17, ya. Takut akan Allah. Ayat 17 Tuhan berfirman, mari kita membaca bersama-sama 1 2 3, ya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Amin. Ini, ya. Di sini Tuhan berkata, ya. Di sini Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita memiliki takut akan Allah. Jadi takut akan Allah ini adalah peringkopnya, ya. Ini judulnya. Tuhan menyampaikan firman ini kepada Raja Salomo untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di Israel, untuk disampaikan kepada seluruh suku Israel. Amin. Disampaikan kepada orang Israel. Berbicara orang Israel berarti berbicara bangsa, berbicara kedua belas suku, ya. Di sini Tuhan mengatakan kepada Raja Salomo, sampaikan firman ini kepada orang Israel. Dan Tuhan menyatakan lewat firman-Nya kepada Israel lewat perantaraan Raja Salomo, ya. Melalui Raja Salomo menyampaikan firman ini kepada orang Israel. Tuhan mengatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan korban daripada mempersembahkan korban, ya. Korban bakaran atau korban persembahan. Kita harus berjaga, ya. Jagalah langkah. Tetapi ketika kita datang di hadapan Tuhan, beribadah, berdoa, nah itu datang kepada Tuhan. Ketika kita sehari-hari lah, ya. Awalnya pertama karena semua umat Tuhan harus mengerti tentang halaman, ya. Halaman di luar kemah suci, ya. Di luar kemah suci, halaman harus mengerti dia, ya. Ketika kita mengerti, ketika kita keluar, ya, ketika kita melihat, ya, kita harus menjaga langkah kita. Kita harus mengerti. Kita jaga hidup kita ketika kita di luar, ya. Amin. Ketika kita sudah berada di rumah Allah, kita keluar dan kita harus berjaga-jaga supaya jangan ada yang membuat kita
jatuh. Amin. Amin. Ini ya. Jangan ada orang yang membuat kita jatuh. Ini jaga langkah. Di luar, di pelataran. Ya, jaga. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, apalagi kita datang kepada dalam persekutuan, kita harus menjaga doa kita. Doa kita tetap murni, yang benar-benar pimpinan roh Tuhan. Penyembahan kita harus jaga, ya. Amin. Mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus menjaga sikap. Amin. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita harus menjaga. Ketika kita sudah berada di dalam ruang suci Tuhan, kita harus menjaga hidup kita. Amin. Amin. Ini Tuhan katakan kepada orang Israel, supaya orang Israel mengerti kehendak Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan menghampiri hadirat Tuhan. Menghampiri ini kan berbicara hadirat Tuhan. Di mana ada Tuhan di mana Tuhan ada. Haleluya. Menjaga. Dia harus bisa menjaga diri. Nah, kita juga begitu. Di luar pun kita harus menjaga diri kita. Di dalam Tuhan pun kita harus berjaga, ya. Di luar, di dalam kita harus tetap menjaga. Amin. Apalagi ketika kita mendatang ke ruang suci. Apalagi Tuhan telah membuka jalan bagi kita masuk ke ruang Maha Kudus. Kita harus menjaga hati kita. Amin. Amin. Berjaga. Coba kita perhatikan, ya. Matius 24 ini. Coba. Kita harus berjaga-jaga. Tuhan membawa kita ke sini, ya. Berjaga, ya. Ini. Amin. Kita harus berjaga, ya. Haleluya. Kita harus berjaga-jaga. Ini ayat yang 37. Coba Matius 24 ayat 37. Amin. Kita harus berjaga-jaga, ya. Nah, ayat 37. Nah, sudah? Mari kita membaca ayat 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ya, ini disampaikan ini membuat Yesus, ya, tentang akhir zaman, ya. Ayat 37, 1, 2, 3, ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula hal kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera. Amin. Ini kita harus berjaga-jaga, ya. Udah banyak tanda-tanda yang terjadi, tetapi kita harus mempersiapkan kita supaya kita luput dari hari yang sangat berbahaya itu, yang sangat ganas itu. Amin. Supaya kita terlepas, kita harus berjaga-jaga, ya. Ini jangan sampai kita terikut-ikut di dalamnya. Kita harus terlepas, harus berjaga-jaga. Makanya Tuhan mengatakan di sini, hanya orang yang berseru kepada nama Tuhanlah yang akan diselamat. Ini. Coba ayat 42, coba. Ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari Tuhanmu datang. Nah, ini. Berjaga-jaga sama seperti zaman Nuh. Dan kita harus berjaga-jaga supaya kita jangan sampai ada orang yang mengambil mahkota kita. Ini berjaga-jaga. Makanya Tuhan mengatakan kepada Raja Salomo, Tuhan menyampaikan itu kepada orang Israel supaya orang Israel jangan berdosa kepada Tuhan. Menjaga ketika menghampiri hadirat Tuhan, ketika beribadah. Amin. Amin. Ini yang pertama. Ini yang Tuhan katakan yang pertama kepada Raja Salomo untuk disampaikan kepada Israel. Jaga langkah. Berarti kalau langkah berarti berbicara
Itu kan mulai dari halaman, ya kan? Sekeliling kita lihat kiri kanan muka belakang, orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Kita harus menjaga langkah kita. Amin. Kita jaga semuanya supaya kita jangan terjerumus dalam dosa. Itu tahu, dosa itu kesalahan, perbuatan jahat, perbuatan yang tidak senonoh, kata-kata nggak benar, kata-kata kotor, itu namanya dosa. Dosa kecil kok dosa besar itu sama-sama dosa. Jangan dilakukan. Makanya Tuhan larang tadi. Makanya Tuhan larang tadi di dalam kitab Pengkhotbah. Coba Pengkhotbah tadi, coba. Nah, makanya Tuhan larang. Raja Salomo. Makanya Tuhan larang Raja Salomo. Makanya Tuhan larang bangsa Israel supaya jangan berdosa. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Amin. Menghampiri, mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ketika kita beribadah, ketika kita berjalan mulai dari luar, kita mulai dari rumah, contohnya dari rumah kita mau datang ke rumah Tuhan, ketika kita datang atau di rumah kita ini kita berdoa, kita harus menjaga langkah kita, sikap kita. Amin. Amin. Nah, Tuhan juga mengatakan kan harus menjadi saksi di Yerusalem. Nah, berarti kalau kita di dalam rumah tangga ini, dalam rumah ini, kita harus menjaga langkah kita. Ya. Sebelum berdoa kita harus menjaga. Nah, kalau di rumah Tuhan kita harus menjaga. Kalau di luar kita harus menjaga sikap kita semuanya, supaya jangan berdosa. Makanya Tuhan mengatakan kepada orang Yahudi. Tuhan berkata kepada orang Yahudi, yaitu di zaman Yesus. Yesus mengatakan, ya, berjaga-jagalah supaya jangan masuk berjaga-jagalah supaya jangan masuk pada zaman seperti di zaman Nuh. Amin. Kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita masuk dalam perangkap. Jangan sampai kita terikut-ikut di dalamnya. Karena kedatangan Tuhan nanti seperti halnya zaman Nuh. Jangan masuk ke sana. Sampai Nuh nanti masuk Bahtera. Nah, orang-orang di sekeliling Nuh akan dihancurkan Tuhan. Makanya hanya orang yang masuk di dalam Bahtera lah yang bisa diselamatkan. Siapa itu orang yang masuk dalam Bahtera? Yaitu orang-orang yang beribadah seperti kita ini. Amin. 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 Orang lain nanti bisa tidak bisa diselamatkan karena nggak masuk. Kalau kita masuk ukuran Tuhan, kita masuk di dalamnya, maka kita aman. Makanya Tuhan mengatakan jagalah langkah, berjaga-jaga. Ini berjaga-jaga. Hanya orang yang berseru kepada nama Tuhan lah yang akan diselamatkan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu kan, ayat 25. Amin. Hanya orang yang berseru kepada nama Tuhan yang akan diselamat. Nah, makanya tetap kita berseru supaya kita jangan berdosa. Amin. Ini berseru, jaga langkah ketika kita menghampiri Tuhan. Ya, ketika kita mempersembahkan korban bakaran, korban apapun, kita harus menjaga semua, tetap kudus, suci ketika kita mempersembahkan, kudus ketika kita mempersembahkan persembahan kita. Amin. Amin. Ya, menjaga. Ya, ini udah banyak versi yang Tuhan sampaikan kepada kita tentang hal ini, ya. Ya, berapa tempo hari lalu tuh sampaikan juga ini. Haleluya. Tapi beda lagi penyampaian firman Tuhan kepada kita kan. Nah, pada saat ini juga beda lagi versinya lagi Tuhan sampaikan kepada kita. Kita harus berjaga-jaga, berjaga langkah, jagalah langkah, berjaga-jaga, berjaga-jaga, jagalah. Itu dia. Amin. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Lebih baik mempersembahkan, ya,
Lebih baik mendengar daripada mempersembahkan korban bakaran. Bukan berarti Tuhan itu tidak butuh persembahan, butuh. Karena dibarengin, iman itu harus dibarengin dengan persembahan. Ya, dan seterusnya apa dikatakan Tuhan? Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Amin. Lebih baik mendengar daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Amin. Tuhan mengatakan kepada kita, ketika kita menjaga langkah kita, maka kita terbebas daripada orang bodoh. Maka kita akan dibebaskan Tuhan. Tuhan menjauhkan dalam hidup kita kebodohan dan hati yang Nah, kalau kita menjaga langkah kita. Tetapi kalau kita tidak menjaga langkah kita, nanti yang datang sama kita apa? Kebodohan. Nggak mengerti firman Tuhan. Makanya kita harus mengerti kehendak Tuhan. Mengerti. Amin. Makanya kita sering bersekutu di hadapan Tuhan, di dalam hati, dalam pikiran. Kita tetap hanya memikirkan kerajaan sorga, memikirkan firman Tuhan. Amin. Amin. Mengerti kehendak Tuhan, itu yang terutama. Memikirkan kerajaan Allah, memikirkan jalan hidup ini supaya kita sampai ke sana, itu yang terutama. Barulah kita pikirkan yang lain-lain. Makanya Tuhan katakan dalam Matius, carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah kerajaan ini, jaga. Amin. Makanya Tuhan ulangin sama kita ya. Tuhan sampaikan kepada kita supaya kita tetap menjaga hati. Yang pertama tadi Tuhan katakan jaga langkah, ya. Jaga langkah, ya. Sebelum kita datang di hadirat Tuhan, jaga langkah. Amin. Amin. Ketika di rumah Tuhan kita, apabila kita di rumah ini, kita keluar pun kita harus menjaga langkah. Amin. Ketika kita berdoa, sebelum kita berdoa kita harus menjaga. Amin. Begitu caranya. Amin. Baru berjaga-jaga, jaga jalan supaya jangan masuk dalam pencobaan. Baru seterusnya, ya, harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga supaya jangan apa? Supaya kita jangan gagal. Sebab kedatangan Tuhan nanti seperti di zaman Nuh. Jangan sampai kita nanti ikut terseret nanti di dalam kehidupan orang-orang dunia. Haleluya. Orang kudus nanti udah masuk dalam bahtera, kita nggak masuk bahtera. Gawat. Amin. Makanya kita harus berjaga-jaga sama seperti di zaman Nuh. Sampai masuk Nuh di sana, dan mungkin juga kita harus sampai masuk kita ke ruang yang dikehendaki Tuhan, ke tempat yang dikehendaki Tuhan, di rumah kediaman Allah, ke ruang maha suci, ke ruang maha kudus. Kita harus masuk dalamnya. Supaya apa? Supaya terselamatkan hidup kita. Amin. Amin. Ini dia. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, Tuhan mengatakan harus memiliki ketakutan kepada Allah, takut kepada Allah. Amin. Amin. Takut kepada Allah, ya. Kita harus memiliki takut kepada Allah. Amin. Amin. Kalau kita takut kepada Allah, maka kita harus benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Ini takut, ya. Ini coba Efesus. Haleluya. Haleluya. Ini ayat yang kelima, Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Ini nih.
Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Coba ayat yang pertama. Kita harus takut. Harus takut kepada Tuhan. Kita harus memiliki takut. Ketika kita takut, ini yang harus kita lakukan. Amin. Kita harus mengerti tentang firman ini. Ini harus kita perhatikan. Amin. Haleluya. Ayat yang pertama. Yo, Efesus pasal 2 ayat yang pertama. 1, 2, 3 ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging yang menurut kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dihakimi sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamat. Nah, ini hanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Dahulu kita sudah mati. Ya kan, di ayat pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Ini dulu kita seperti itu, mengikuti roh dunia, berdukun dan sebagainya. Amin. Mengikuti tanpa pengertian yang benar dulu kan. Amin. Makanya ketika kita mendengarkan hal-hal seperti ini, seperti dulu berdukun dan sebagainya, ya kita muak kan, ya kan, perilaku kita dulu jadi muak kita, jadi jijik kita melihat dosa kita. Amin. Haleluya. Sebenarnya dahulu kamu juga terhimpun di antara mereka ketika kamu hidup di bawah hawa nafsu dan daging menuruti kehendak daging, pikiran yang jahat. Pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang Nah, ini yang kita lakukan dulu. Kita sudah mati. Amin. Tetapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Makanya kita tidak boleh membanggakan diri kita. Amin. Jangan membanggakan diri kita. Ini udah dapat prestasi kita, udah dapat juara kita. Jangan bangga. Amin. Amin. Kita dapat pun prestasi dalam dunia ini, belum tentu itu membawa kita ke surga. Itu enggak membawa kita ke surga. Amin. Jangan bangga dulu. Sedangkan orang benar aja ditegur, sedangkan sang juara aja ditegur, apalagi orang yang tidak dapat juara. Amin. Jangan bangga dulu. Ada langit di atas langit lagi, ya kan? Ada pepatah dunia gitu kan? Pepatah dunia aja ada gitu, itu pepatahnya. Ada pantunnya seperti itu. Dunia di atas dunia, ada di atas dunia lagi, ya. Ya kan? Langit di atas langit. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan bangga dulu. Masih ada yang lebih hebat daripada kita. Kalau ini mengatasi itu, harus di dalam dunia di dalam dunia. Dunia di atas dunia siapa? Dunia yang ada di dalam yaitu sorga. Orang dunia nggak mengerti itu. Makanya kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia dengan rahmatnya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya, oleh karena kasihnya yang besar, dilimpahkannya kepada kita. Dia telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Kita mati dulu, kita sekarang dihidupkan Tuhan. Amin. 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 Makanya jangan mati iman kita. Tahu kalau mati imannya nggak ada semangat, berdoa pun nggak ada semangat, gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan. Haleluya. Itu yang udah mati imannya, udah mati doanya. Kita hidupkan, kita minta kepada Roh Kudus, Tuhan hidupkan doaku, hidupkan imanku, hidupkan penyembahanku, hidupkan imanku. Begitu minta kepada Tuhan, ya kan? Sudah diajarkan sama kalian.
tentang teologi, tentang pengajaran sekolah Alkitab kan sudah diberikan sama kalian. Sudah diajarkan ke kalian. Sudah mengenal Tuhan dengan tepat dan benar kalian. Amin. Amin. Minta kepada Tuhan. Hidupkan rohku, hidupkan. Makanya ketika kita tolak iblis, kita tolak, kita hancurkan, kita tengking iblis, maka kita juga bersama-sama menengking. Haleluya. Ini kalau pilihan Tuhan, dia semangat kepada Tuhan. Amin. Dia semangat. Haleluya. Dia harus ikut dalam pimpinan Tuhan. Dipimpin Tuhan dia. Amin. Ini yang kedua. Kita harus lebih takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, kita harus hidup. Kita harus matikan semua yang daging dalam hidup kita. Apa yang masih ada dalam hidup kita yang jahat. Ya. Yang jahat di mata Tuhan itu apa? Doa yang gak benar, beribadah yang gak benar, main-main, gak serius. Haleluya. Itu yang mati. Semua yang mati kita keluarkan dalam hidup kita. Kita tengking itu dalam nama Yesus. Kita harus hidup. Kita minta kepada Tuhan. Kalau selama ini mati. Amin. Gak ada semangat. Kemajuan. Ya. Bukan hanya sama kalian aja. Sama mama kalian juga. Harus hidupkan imannya. Haleluya. Kenapa gak terasa doanya ketika dia berdoa kepada Tuhan? Penyembahannya. Kenapa gak bisa terasa kepada Tuhan? Nah ini Tuhan sampaikan kepada kita, isi hati Tuhan. Kenapa gak terasa kepada Roh Kudus? Doa seorang istri, doa seorang anak. Amin. Harus bisa kita merasakan. Harus bisa Tuhan merasakan, menikmati doa-doa kita dan penyembahan kita. Amin. Amin. Nah ini perhatikan. Jangan kalian kira nanti masih hidup iman kita, hidup iman kalian. Tetapi Tuhan melihat lewat firman ini. Tuhan memberikan kaca firman kepada kita, menyampaikan firman ini kepada kita, padahal kita udah mati. Maka kita harus dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan kita adalah Tuhan. Amin. Lazarus 4 hari di dalam kubur kan bisa dibangkitkan Yesus. Yang bisa membangkitkan hanya firman. Amin. Hanya Roh Kudus. Makanya minta kepada Roh Kudus itu supaya Tuhan bangkitkan kembali iman. Amin. 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 Ini itu ciri-cirinya kalau udah mati. Doanya gak terasa kepada Tuhan. Syukur Roh Kudus memberi ketahukan isi hatinya kepada kita. Ini isi hatinya. Doa kalian selama ini gak hidup, mati. Haleluya. Haleluya. Ini gak hidup. Kalau hidup dia pasti semangat. Ada api dalam doanya itu, berapi-api. Amin. Doa yang hidup itu seperti itu ciri-cirinya. Semangat. Amin. Siapa yang bisa kalian lihat ya doa yang semangat? Seperti yang baru tamat sekolah Alkitab siapa? Si Robin kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Doa yang hidup itu seperti itu. Jelas dan berkuasa. Ada bobotnya di dalamnya. Ada kuasa. Walaupun kita tidak pandai berdoa, tapi berkuasa. Haleluya. Mampu membawa orang dalam suasana dalam doa kita itu. Mampu orang lain bisa kita bawa, menggerakkan hati orang untuk berdoa bersama-sama. Amin. Itu doa yang hidup. Jangan mati lagi doa kita. Kenapa sampai di sini firmannya? Ini di antara kita ada. Di antara kalian ini sama dengan mamanya. Selama ini udah mati doanya. Gak hidup. Rohaninya yang udah mati. Makanya perlu dihidupkan.
Amin. Amin. Ya harus hidup. Bilang amin aja, amin. Harus serius. Benar-benar. Harus kita imani. Bagaimana nanti itu? Suaminya menyala-nyala kepada Tuhan, istrinya melempem. Nah ini harus selaras, harus seimbang. Kaki kanan dengan kaki kiri harus sama. Gak boleh timpang. Amin. Amin. Nah ini serius menjawab firman Tuhan. Jangan kalian pikir udah kita doakan. Makanya kita berdoa di doa pembukaan. Biarlah Tuhan yang hadir, biarlah Tuhan yang menuntun, biar Tuhan memberkati ibadah kami. Haleluya. Lalu ketika kita sampai firman ini gak ada respon kita. Ini bukan Bapak yang berbicara ini, Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kita. Nah ini, kamu dahulu mati. Tetapi kalau masih ada yang mati itu dalam hidup kita, mari kita minta kepada Tuhan supaya kita dihidupkan Tuhan. Amin. Jangan kamu dulu udah mati, tapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan lah Tuhan selamatkan ya kan? Hanya oleh karena kasih karunia, hanya oleh karena rahmat tuh, bukan karena kekuatan kita, makanya Tuhan benarkan kita. Hanya oleh karena kemurahan tuh, hanya oleh karena kerahmat tuh Tuhan. Haleluya. 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 Ini hanya oleh karena rahmat. Hanya oleh karena karunia. Ini hanya oleh kasih karunia. Hanya oleh kasih karunia Tuhan. Makanya jangan kita berbangga-bangga. Udah dapat juara pun kita jangan bangga dulu. Haleluya. Itu nggak menjamin kita sukses. Yang bisa menjamin kita sukses hanya Tuhan. Amin. 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 Kenapa nggak dijawab firman Tuhan, Pak? Ini harus dengarkan serius kepada Tuhan. Makanya dibilang firman pengajaran, berarti kita harus menjawab apa yang Tuhan katakan, supaya Tuhan ini memberikan rohnya kepada kita. Nah, berarti kalau Tuhan telah memberikan kita firman ini, berarti kita harus hidupkan iman kita. Kalau hampir-hampir mati, kita hidupkan. Amin. Doa kita yang mati kita hidupkan. Ya, kenapa disinggung sini? Dahulu kamu begitu, tetapi mana tahu ada dalam hidup kita ada yang mati, kita hidupkan. Ya, dulu memang kita sudah mati, tapi Tuhan selamatkan oleh karena karunia-Nya. Nah, sekarang di dalam hidup kita ada yang mati enggak? Nah, ini kita bangkitkan. Amin. Dan Tuhan melihat memang ada yang mati dalam hidup kita. Nah, kita hidupkan, minta Roh Kudus, Tuhan hidupkan rohku, hidupkan imanku, hidupkan. Amin. Makanya berdoa itu harus yang penting-penting. Amin. Berdoa kita, hidupkan imanku. Ini yang takut akan Allah. Ketika kita takut akan Allah, yang mati itu kita jauhkan dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai kita masuk dalam jurang yang dalam. Haleluya. Haleluya. Minta Roh Kudus menolong. Roh Kudus tolong. Jadi makanya Lazarus itu bisa hidup hanya oleh karena firman. Karena Yesus itu tuh adalah firman. Yesus itu firman. Amin. 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 Khusus sekali kalian menjawab firman Tuhan. Nah, makanya seperti itu aja iman kalian nanti. Begitu-gitu aja. Nggak mengerti-ngerti, begitu-gitu aja. Nggak ada kebangunan rohani. Tuhan aja seperti iman Bapak, seperti iman yang ada di dalam Alkitab.
orang-orang kudus Tuhan. Sampai seperti itu iman kita. Amin. Menyalanya nah, ini yang takut akan Tuhan. Ini yang kedua, kita harus takut kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, semua yang mati kita singkirkan dalam hidup kita. Amin. Memang kita sudah ditebus hanya oleh karena kasih karunia. Kita sudah mati dulu. Nah, tetapi kalau ada yang mati dalam hidup kita sekarang ini, kita segera minta tolong kepada Tuhan supaya itu Tuhan hidupkan. Amin. Ketika Tuhan telah membuka rasa firman ini, memang Tuhan melihat kita masih ada yang mati, tetapi kita meminta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita supaya jangan mati. Amin. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita harus memiliki iman yang hidup. Yang ketiga, Tuhan mengatakan harus memiliki iman. Amin. Iman. Percaya walaupun tidak percaya walaupun belum terjadi. Ah, ini iman. Beriman terus, berharap kepada Tuhan. Makanya doanya kepada Tuhan terus minta Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus, tolong hambamu. Roh Kudus, tolong hambamu. Roh Kudus, tolong hambamu. Tolong hambamu Roh Kudus, supaya aku diselamatkan. Sembuhkan aku Roh Kudus. Ah, begitu. Tumpahkan tangan di atas kepala. Beri aku hikmat, beri aku kejeniusan, beri semua. Tapi yang cepat dijawab Tuhan yang berkaitan di dalam Tuhan. Ya, amin. Berikan aku hikmat Tuhan supaya aku bisa melakukan firman-Mu. Ah, begitu dia. Itu yang berkaitan dalam Tuhan. Amin. 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 Nah, ini yang Tuhan maksud dalam hidup kita. Kita harus memiliki iman yang hidup. Amin. Yang pertama tadi, kita harus menjaga langkah kita. Kita harus berjaga-jaga. Sama seperti nanti di zaman Nuh. Sampai kita masuk dalam bahtera Tuhan. Haleluya, sampai masuk kita nanti di bahtera Tuhan, maka kita diselamatkan. Jangan sampai kita gagal. Harus berjaga-jaga. Jangan bodoh. Haleluya. Jangan sampai kita jahat. Itu yang pertama tadi ya. Jaga langkah. Jangan bodoh. Jangan sampai jahat. Tapi kalau berjaga-jaga, pasti terbebas dari kebodohan, terbebas daripada yang jahat. Kalau kita bijaksana, kalau kita berjaga-jaga, itulah gereja bijaksana. Dia berjaga-jaga sampai masuk dalam bahtera Tuhan. Nah, tetapi kalau nggak berjaga-jaga, gagal. Itulah gereja yang bodoh nanti. Makanya kita harus bijaksana, berjaga-jaga. Itu yang pertama tadi. Amin. Kita harus menjaga langkah kita. Yang kedua, ya. Kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia. Kita harus lebih takut kepada Tuhan. Kita harus takut kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, berarti kita harus apa? Menghidupkan iman kita. Apa yang hampir padam, apa yang hampir mati, kita hidupkan. Ketika Tuhan melihat kita masih ada yang mati, nah kita berusaha, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan hidupkan roh kita. Tuhan menyelamatkan kita hanya oleh karena kasih karunia, hanya oleh karena rahmat-Nya yang besar. Amin. Haleluya. Kita dulu sudah mati, tapi Tuhan memberikan rahmat-Nya supaya kita memperoleh kehidupan yang benar itu. Supaya kita jangan mati, kita harus memperoleh kasih karunia itu. Minta kepada Tuhan supaya kita jangan mati. Amin. Kenapa Tuhan singgung dahulu sudah mati? Berarti kalau dahulu kita sudah mati, kalau sekarang bagaimana? Nah, kita harus tetap bertahan di hadapan Tuhan. Supaya kita tetap hidup iman kita, kita harus memperoleh kasih karunia dan rahmat Tuhan itu. Supaya kita jangan mati. Ya, apa yang hampir mati, apa sudah mati, nah kita hidupkan lagi. Minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita jangan mati iman kita. Jangan sampai mati iman kita. Jangan sampai mati doa-doa kita. Kita hidupkan kembali. Kita minta Roh Kudus untuk menolong. Amin. Amin. Ini yang kedua. Hanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Jangan sampai kita matilah. Jangan sampai kita mati rohani kita.
Jangan sampai mati rohani kita. Amin. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita harus memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup itu, walaupun belum Tuhan jawab sekarang, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menjawab doa kita. Amin. Tuhan akan membuka jalan. Ya, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita adalah rencana yang terbaik. Tuhan akan memimpin kita di dalam pelayanan. Tuhan akan memimpin kita. Tuhan telah membuka jalan bagi kita. Amin. Inilah iman. Milikilah iman yang kalau kita memiliki iman yang hidup, ya, lewat pujian tadi, Tuhan telah membuka pintu bagi kita. Tidak ada yang dapat menutupnya. Tuhan telah membuka pintu bagi kita. Haleluya. Amin. Tuhan membuka pintu bagi kita. Walaupun belum kita lihat, tetapi kita percaya Tuhan akan membuka pintu. Amin. Tuhan akan mengutus kita. Tuhan akan membawa kita. Tuhan memperlengkapi kita. Itulah namanya iman. Katakan amin. Ini iman. Kita harus memiliki iman seperti ini. Minta kepada Tuhan. Kasih aku Tuhan. Iman yang sempurna. Iman yang hidup. Amin. Kenapa Tuhan memberikan kita iman? Supaya kita jangan melenceng dari supaya kita jangan melenceng. Kalau kita tidak melenceng dari firman Tuhan, maka Tuhan akan tetap berkenan kepada kita. Amin. 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 Ini. Nah, ini yang ketiga. Yang angka 4. Satu kali lagi, ya. Sekali lagi. Kita harus memiliki kekudusan di hadapan Tuhan. Amin. Kudus. Dalam kitab Wahyu sudah jelas. Kita harus kudus. Amin. Amin. Kita harus supaya kita masuk dalam kerajaan Allah, kita harus memiliki kudus. Supaya Tuhan bukakan jalan bagi kita, harus kudus. Jadi kalau kita kudus, maka kita akan tetap berada dalam kasih karunia. Amin. Ini yang keempat, ya. Harus kudus. Tuhan telah membuka jalan bagi kita. Apapun doa kita, tidak pernah Tuhan mengatakan manusia itu, jangan kamu menjadi hambaku. Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Tapi Tuhan mengatakan orang yang rindu menjadi hamba Tuhan, orang yang rindu, pribadi yang rindu menjadi milik Tuhan, Tuhan terus berkenan kepada dia. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang mencari kerajaannya, orang yang mau siap melayani Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Amin. Tidak pernah Tuhan larang itu. Manusia apapun dia, siapapun manusianya, tidak pernah Tuhan larang. Malahan pun Tuhan anjarkan, barang siapa yang tidak menginjil, ya, barang siapa ya tidak menginjil, ya, barang siapa tidak menginjil, Tuhan hajar. Memang kita harus menginjil. Amin. Amin. Kita harus memiliki kekudusan. Kita harus menginjil, harus membawa jiwa. Nah, untuk itulah Tuhan mengutus kita. Tuhan buka jalan. Makanya kita berdoa. Apa yang Tuhan rencanakan kepada kita ke depan, biarlah kita berdoa tetap di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini. Mari kita tutup Alkitab kita sampai di sini firman Tuhan. Ya,